Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rendito Dionisio Gunawan dengan NIM 2396374. Selanjutnya ada Jafir Vigo Saputra dengan NIM 2396791. Saya. Selanjutnya ada saya sendiri, Effendi Satya Nugroho dengan NIM 2396374. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan genre romance dan kami mengambil film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kita lanjut, next. Nah, sinopsis Ya, akan dibacakan oleh Mas Randy, silahkan. Pada tahun 1930-an, Zainuddin berlayar dari Makassar menuju kampung halamannya, kampung halaman ayahnya di Padang. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Hayati. Keduanya mulai jatuh cinta. Namun, hukum adat istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka. Zainuddin adalah laki-laki larat yang tak suka bersuku. Zainuddin pun melamar Hayati, tetapi sayangnya niat baik tersebut ditolak oleh keluarganya. Hayati dipaksa menikah dengan pria bernama Aziz, laki-laki kaya. Lantaran kecewa, Zainuddin memutuskan untuk merantau dari Minang ke Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin kemudian melakukan kerja keras, memulai lembaran baru. Tanpa disangka, Zainuddin berhasil menjadi penulis terkenal. Di tengah kesuksesannya dan bergelimang harta, Zainuddin dipertemukan kembali dengan Hayati. Namun telah bersama Aziz, suaminya. Kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemukan ujian yang berat. Hayati pulang ke kampung halamannya menggunakan kapal Van der Wijk. Di tengah-tengah perjalanan, kapal tersebut tenggelam. Sebelum kapal tenggelam, Zainuddin mengetahui bahwa Hayati sebetulnya masih mencintainya. Lanjut Mas Randy. Monggo Mas Randy. Karakter tokoh Zainuddin terkenal pemuda yang setia, sederhana, sabar, dan bijaksana. Hayati, anak bangsawan, cantik dan pintar. Aziz, dia tuh penjudi, kasar, dan tidak bertanggung jawab. Muluk, sahabatnya Zainuddin, setia kawan, pantang menyerah, dan rela berkorban. Oh ya, selanjutnya ada plot. Nah, dalam film Kapal Van der Wijk ini menggunakan alur maju. Mengapa maju? Karena setiap scene-nya menunjukkan kesinambungan antara ruang dan waktunya. Sebagai contoh, saat scene pertama menunjukkan Zainuddin berada di Makassar. Nah, tahun 1930. Kemudian Zainuddin merantau ke Batipuh Padang tahun 1930, tahun yang sama. Kemudian dilanjutkan Zainuddin berpindah dari kota Batipuh Padang ke Padang Panjang tahun 1931. Menemui berbagai kegagalan dalam hidupnya, Zainuddin memutuskan merantau ke Jawa, tepatnya di Batavia tahun 1932. Nah, di sini ditawari untuk menjadi sebuah penulis, mengurus suatu perusahaan, dan Zainuddin akhirnya berada di Surabaya pada tahun yang sama, yaitu 1932. Hal-hal tersebut tadi menunjukkan bahwa alur dari film Kapal Van der Wijk ini terus menggunakan alur maju tanpa ada satu flashback ataupun alur mundur. Selanjutnya Mas Randy, lanjut. Ya, struktur cerita. Tahap pengenalan, Zainuddin merantau ke Bukit Tinggi yang dimana kampung halaman ayahnya, yang sudah dijelasin sama Mas Fendi tadi. Tahap kemunculan konflik, Zainuddin jatuh cinta kepada putri dari anak kepala desa. Puncak masalah, Zainuddin merasa sangat kecewa kepada Hayati, putri dari anak kepala desa, karena menikah dengan orang lain, dikarenakan harta dan hukum adat istiadat. Tahap konflik menurun. Setelah Zainuddin sukses menjadi penulis buku yang berkisah tentang perjuangan selama hidupnya, hingga sukses menjadi penulis terkenal. Tahap penyelesaian, suami dari Hayati mengunjungi kediaman Zainuddin yang bertujuan untuk mengembalikan cinta sejatinya yang telah direbut oleh suaminya Aziz tersebut. Namun Hayati mengalami musibah, yaitu kapal yang ia tumpangi tenggelam dan membuat Hayati meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada Miss Ongsin.
Bagian yang pertama adalah bagian make up tokoh. Make up tokoh di film Tenggelamnya Kapal Van Der Weyden ini ada dua masa yang berbeda. Yaitu di masa pertama saat Zainuddin masih di era tradisional, di mana masih di kota Padang Panjang. Yang pertama, make up dari tokoh utama yaitu Zainuddin sendiri terlihat tipis, hampir tidak terlihat sama sekali atau natural make up-nya. Begitu juga dengan Hayati dan temannya. Saat masih di kampung, make up tersebut masih sangat-sangat natural, seperti orang kampung pada umumnya. Hampir tidak memakai make up sama sekali. Kemudian saat sudah merantau dan sukses, tokoh utama dan tokoh lainnya memperlihatkan make up yang lebih terlihat. Sebagai contoh, si Zainuddin sendiri menggunakan terlihat seperti bedak atau mungkin agar lebih terlihat cerah. Apa itu namanya? Dan lebih beroutfit. Lebih ini ya, lebih cerah dari sebelumnya. Karena mungkin sudah menunjukkan kesuksesannya. Nah, begitu juga dengan Hayati. Hayati saat sudah di era yang modern, Hayati ini terlihat menggunakan bedak yang sedikit tebal dan lipstick. Selanjutnya ada wardrobe. Wardrobe juga sama seperti mereka mengalami dua kondisi yang berbeda. Kondisi saat masih di kampung, Zainuddin menggunakan ya kaos biasa, lengan panjang dan sarung seperti orang-orang desa pada umumnya. Begitu juga dengan masyarakat petani menggunakan baju ala kadarnya. Wardrobe si tokoh Hayati saat masih di masa tradisional, Hayati juga masih mengenakan penutup kepala, lalu bajunya juga baju-baju tradisional masyarakat wilayah Padang. Selanjutnya wardrobe saat sudah ke zaman modern, di mana Zainuddin sudah sukses, wardrobe yang dikenakan sudah menggunakan jas dan berbagai macam kemeja gitu, karena sudah menunjukkan zaman modern. Untuk tokoh Hayati sudah menggunakan fashion wanita kekinian, seperti ada topi, ada pakaian-pakaian yang modern, ada kacamata di sini terlihat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dua kondisi berbeda, apa namanya, make up dan wardrobe. Selanjutnya ada setting. Setting di film ini ada dua, ada indoor dan outdoor. Beberapa bagian yang saya ambil setting outdoor ada di danau, di mana ini Zainuddin suka menulis karangan ceritanya, dia selalu menulis di danau. Lalu yang kedua ada di pacuan kuda, di mana Hayati dan Zainuddin harusnya bertemu namun tidak sesuai yang dia harapkan. Setting indoor ada di gedung opera. Ini saat Zainuddin sudah sukses untuk tampil di gedung opera. Dia menampilkan berbagai macam karyanya yang sudah sukses mendunia. Selanjutnya ada properti. Properti di sini yang pertama ada bendi. Bendi ini suatu kendaraan masyarakat Padang pada zaman dahulu, seperti kalau di sini andong ataupun dokar mungkin ya. Suatu kendaraan yang ditarik dengan kuda. Selanjutnya ada mobil. Mobil saat zaman itu hanya beberapa orang saja yang memilikinya, terutama orang-orang kaya, bangsawan. Kalau untuk orang yang tidak tidak atau orang yang sederhana itu mesti menggunakan bendi. Selanjutnya ada mesin tik. Mesin tik ini sangat khas di film Kapal Van der Weyden karena beberapa bagiannya banyak dimunculkan. Hal tersebut karena Zainuddin sendiri adalah seorang penulis yang cukup hebat saat itu, jadi dia sering menggunakan mesin tik ini di berbagai scene-nya. Selanjutnya ada foto dari Hayati. Nah, foto Hayati ini juga cukup menarik untuk diulas karena Zainuddin diam-diam tuh memasang sebuah foto Hayati yang ya sebenarnya sudah istri orang di dalam rumah barunya yang cukup megah. Nah, properti yang terakhir adalah kapal. Kapal ini cukup identik karena berhubungan dengan judulnya yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Weyden, di mana kapal ini yang dinaiki oleh Hayati harus karam di tengah lautan dari Batavia menuju ke Padang. Pencahayaan ada dua, ada alami dan buatan. Cahaya yang alami yang saya ambil ini cahaya teknik siluet menggunakan cahaya matahari pagi. Scene ini menunjukkan saat Zainuddin hendak pergi dari kota Batipuh ke Padang Panjang. Selanjutnya ada scene dari interior, dari dalam.
pencahayaan buatan ini di gedung opera. Ini menggunakan lampu-lampu dari gedung tersebut. Ini menggunakan teknik pencahayaan front light. Editing silahkan dilanjutkan oleh Mas Fidu. Untuk editing terdapat dua, yaitu continuity ruang dan suara. Untuk selanjutnya, continuity ruang terdiri dari ada di scene saat si Zainuddin ingin pergi ke meninggalkan pulaunya. Ketika itu ke pada Ini menggunakan kaidah 180 derajat. Ini melihatkan si Zainuddin dari kamera kanan ke kiri. Untuk si tokoh perempuan Hayati menggunakan kamera kiri, angle ke kanan. Dan ini angle tengahnya, ini juga angle tengah, menunjukkan pencahayaan juga siluet. Untuk continuity waktu menggunakan temporal, ini di saat si Zainuddin sedang mengetik di malam hari dan paginya sudah dibaca oleh orang-orang tersebar. Untuk suara terdiri atas suara diagetik. Suara diagetik itu terdapat pada scene suaminya Hayati membanting garpu. Untuk suara non diagetik terdapat backsound pada saat si Zainuddin melihat ke Hayati untuk pandangan pertamanya. Terima kasih. Saya balikan ke moderator Mas Wendy. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi. Sekian presentasi dari kami. Ada salah lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.